Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat akademia dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel Edutainment. Di sini pada kanal ini kami akan mengulas berbagai tips dan trik terkait dengan penulisan riset ilmiah, mulai dari skripsi, tesis hingga disertasi. Serta akan mengulas juga berbagai trik dan trik terkait dengan teknik pengolahan data, mulai dari SPSS, EPIUS, Smart PLS, dan SEM Amos. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas bagaimana saya melakukan pembuatan outline penelitian, dan saya akan membedah beberapa outline yang pernah kami buat di IDEA Konsultan. Sahabat akademia, seperti yang diketahui bahwasanya outline penelitian ini difungsikan untuk pengajuan judul penelitian. Sehingga jika sahabat akademia bingung nanti bagaimana sih caranya mengajukan judul riset ilmiah karena sudah ada judulnya, tapi bingung bagaimana caranya mengajukan ke dosen, takut ditolak lah, nggak diterima judulnya lah, dan lain sebagainya, maka channel ini akan menjelaskan bagaimana sih cara yang menyusun terbaik untuk outline penelitian sehingga anti ditolak oleh dosen pembimbing maupun dosen yang ada di akademiknya. Oke, maka dari itu yang jelas yang perlu dipastikan sebelum teman-teman nanti mengetahui apa saja dalam outline ketika saya menjelaskan terkait dengan bedah dari outline yang sering kami buat sehingga outline tersebut bisa diterima dengan mudah, maka perjelaslah dan jelaslah tujuan dari penelitian Anda, dan perjelaslah variabelnya, dan perjelaslah bahwa Anda juga sudah memiliki jurnal rujukan sebagai acuan utama yang dijadikan untuk riset yang akan Anda lakukan selanjutnya. Baik, sahabat akademia dimanapun Anda berada. Jadi terkait dengan outline penelitian ya, sebelum kita membuat outline itu, pastikan dulu kita ingin meneliti tentang apa, sehingga variabel-variabel yang digunakan pun nantinya memang disupport oleh jurnal yang ada di internet gitu ya, yang maksudnya yang kita bisa cari gitu ya, kemungkinan hubungan variabelnya gitu ya, ada gap penelitiannya gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi pastikan dulu kita cari gitu ya judulnya itu. Sebelum nanti ke judul dan kerangkanya itu, pastikan kita memang mencari jurnalnya dulu gitu ya. Nah, di sini saya sudah punya outline sebenarnya, sudah punya outline penelitian, ada dua ya. Yang satu menggunakan data primer, yang satu menggunakan data sekunder. Ya, ini yang biasa kita kerjakan di IDEA, dan yang satu itu untuk disertasi, dan satu lagi untuk tesis. Ya. Sebenarnya hampir tidak jauh beda antara outline untuk tesis dan untuk disertasi, cuman ini ketika saya buat memang ada perbedaan sedikit saja gitu ya, dan juga memang ini ketika dibuat dan ada yang dia menggunakan data primer dan ada juga yang menggunakan data sekunder. Nah, kalau misalnya kita sudah punya judul tapi misalnya jurnal acuannya masih minim dan perlu cari lagi, ya tidak masalah sebenarnya, tinggal kita kembangkan saja gitu ya. Kalau di sini kan yang menjadi pokok permasalahannya itu adalah price earning ratio kalau yang di judul yang satu ini. Kalau di judul yang satunya ya, menjadi pokok itu adalah niat membayar zakat, intention to pay zakat, dan juga pengentasan kemiskinan. Jadi ada dua ya. Karena mengapa dua? Yang pertama kan kita mencari niat orang membayar zakat, dan juga seberapa besar dari niat orang membayar zakat itu dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan. Nah, itu judul yang unik ya. Ini memang yang untuk yang data primer ini ya terutama. Nah, ini memang disertasi, levelnya disertasi. Kalau yang ini memang levelnya tesis, tapi sudah ada mediasi. Jadi ada mediasi ya. Jadi kita bisa lihat di kerangkanya dulu ya. Kita bisa lihat juga di kerangkanya dulu. Jadi pastikan dulu kalau memang kita belum bisa membuat latar belakang, karena terkadang kita akan kesulitan membuat latar belakang gitu ya. Nah, kita buat dulu ini
kerangkanya, gambaran kasarnya dari kerangka yang mungkin akan terjadi dalam penelitian kita gitu ya. Demikian juga yang ini ya. Jadi kita bisa cari jurnal, kemudian kita gambar kerangka yang di jurnal gitu ya. Kemudian kita kembangkan. Nah, begini ya. Jadi ada mediasinya, ada Y1 dan ada Y2. Ini penelitian yang sangat baik, bagus gitu ya. Karena sangat detail gitu ya. Bahkan sampai pengentasan kemiskinan. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kesulitan menentukan judul gitu ya, maka pastikan cari jurnal ya, dan pastikan sebelum mencari jurnal ada satu topik saja yang dijadikan pokok bahasan atau pokok penelitian. Objek, terkait dengan objek bisa menyusul karena objek tidak terlalu pengaruh sebenarnya. Jadi pastikan dulu mau cari apa gitu loh. Nah, kalau sudah ketemu, baru kita tentukan objeknya di mana. Kita mau lakukan penelitian itu di mana itu. Nah, itu nanti setelah kita tahu kita mau meneliti tentang apanya dari objek itu gitu loh. Jadi gitu ya, kalau kita mau buat outline itu pastikan dulu kita meneliti apa, kemudian cari hubungan variabelnya di internet, kemudian bisa kita kembangkan lagi. Misal contoh di sini ada intention to pay zakat gitu ya. Intention to pay zakat itu berkaitan dengan yang namanya behavior intention. Karena itu adalah niat perilaku. Jadi kita bisa cari yang langsung intention to pay zakat kalau misalnya ada di internet, atau kita sementara pakai behavior intention yang memiliki hubungannya dulu gitu ya. Kita seperti biasa masuk ke Google Scholar aja yang memang dikhususkan oleh Google untuk mencari penelitian-penelitian gitu ya, jurnal-jurnal gitu ya. Nah, dan pastikan juga ketika kita mencari judul gitu ya, kita mencari judul, pastikan juga yang akan kita yang akan kita cari dari jurnalnya itu ya adalah jurnal-jurnal terbaru, sehingga ketika kita ajukan judul kita kepada dosen merasa bahwa penelitian yang kita bawa itu penelitian yang memang layak diteliti gitu ya. Bukan penelitian yang sembarangan, bukan penelitian yang hanya sekedar ada dan berjalan saja, tidak demikian. Tapi memang penelitian yang kita buat itu memang penelitian yang benar-benar layak untuk diteliti. Nah, jadi kita coba cari jurnal yang memang 5 tahun terakhir paling tidak ya, dari 2016 sampai 2021 sampai sekarang gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa ya yang kita belum kita buka jurnalnya, kita bisa lihat di sini ya. Ada trust terhadap zakat institusi dan dimensi terhadap intention to pay zakat. Jadi udah ada trust di situ, ada zakat institusi gitu ya. Kemudian kalau di bawahnya ada juga literasi. Nah, ini bisa kita buka jurnalnya, kemudian kita cek kerangkanya, apakah apa yang di dalamnya itu memuat variabel-variabelnya apa saja. Kemudian kita lihat mana variabel X, mana variabel Y. Dan jika pada variabel Z atau mediasi, bisa juga kita ambil dan untuk masukkan sebagai juga rujukan. Jadi kita bisa lihat satu persatu dari jurnal yang kita cari ini sebenarnya ya. Nah, dengan kata kunci determinan intention to pay zakat. Jadi teman-teman bisa kembangkan sendiri. Dan saya sudah dapat yang begini gitu ya. Ada religiulitas, motivasi, reputasi, kepercayaan, intention to pay zakat, dan pengentasan kemiskinan. Nah, bisa juga kalau misalnya yang ini ya, kita ganti kata kunci dengan misal determinan price earning ratio misalnya. Nah, di sini kalau nggak ada kan begini kan, determinant of price earning ratio. Kita bisa buka nanti di dalamnya apa saja. Misal kita buka satu contoh misalnya ya. Kalau yang nggak ada, kalau yang di depan kayak ini kan enak. Kita tidak perlu buka, tapi kita bisa lihat ada DPR ya, terus ada DER, ada ROA, ada ROE. Atau kalau yang di bawahnya ada
dar, ada der, ya, ada roe dan pair gitu ya. Jadi ada jurnalnya langsung, ada di dalam judul jurnal itu sudah tertera variabel-variabelnya yang mungkin bisa kita masukkan dalam penelitian kita. Nah, kalau di sini ya bisa kita cek ke kerangkanya. Kalau misalnya nggak ada kerangka, karena ada beberapa penelitian juga yang nggak ada kerangka sebenarnya sih. Jadi kita bisa cek. Nah, ini kan ada jurnal, apa namanya, variabel-variabelnya ya. Ada size, ada earning growth, ada market return, ada leverage, ada Tobin Q. Tobin Q ini firm size ya. Kemudian ada dividend payout ratio, kemudian ada pair yang kita cari ya, price earning ratio. Nah, ini gambaran frameworknya gitu ya, research frameworknya. Nah, ini bisa kelihatan gitu ya. Nah, kita bisa cek. Nah, ini objeknya. Nah, kita bisa cek di sini. Nah, di metode analisis dengan regresi berganda bisa dilihat ya. Di sini pair gitu ya, atau price earning ratio itu adalah Y-nya berarti karena dia ada di sini. Nah, X-nya itu ada dividend payout ya, ini ya. Ada Q, ada Tobin Q ya, berarti prime size, ada left itu leverage, ada MKT return itu atau market return, ada E growth itu adalah earning growth, ada size itu adalah LN. Ada nah ini LN sales. Jadi size itu dia ambil dari log N yang itu adalah berasal dari penjualan. Biasanya ada juga log aset, tergantung kita mau ambil yang mana. Jadi itu bisa kita ambil sesuai dengan penelitian yang akan kita teliti. Nah, ini kita bisa masukkan. Dan yang saya buat itu sudah jadi seperti ini. Nah, current ratio ya, ada current ratio, kita menggunakan rasio likuiditas, kemudian ada debt to equity ratio, kemudian ada frame size di situ, ada return on equity, dan yang terakhir ada Y-nya yaitu price earning ratio ya. Baik, kita akan coba bedah satu ya. Jadi sebelum kita bedah, yang perlu diketahui adalah apa sih yang ada dalam outline penelitian ya. Jadi dalam outline itu paling tidak memuat yang pertama, yang paling penting, dan paling penting adalah latar belakang penelitian. Dan ini sangat penting. Kenapa latar belakang ini penting? Karena latar belakang itu akan menjelaskan fenomena-fenomena yang ada dari objek penelitian. Sehingga ketika kita melakukan riset gitu ya, ada fenomena yang menjadikan itu layak untuk diteliti ya. Nah, yang pertama latar belakang penelitian. Yang kedua ada rumusan masalah penelitian ya, rumusan masalah penelitian. Nah, rumusan masalah kita buat secara umum saja ya. Nah, ini ya, kita buat secara umum gitu ya, terkait dengan hubungan variabel yang kita gunakan ya. Jadi untuk rumusan masalah itu merupakan pengaruh ya, dan dalam bentuk pertanyaan, apakah religiosity berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan, atau bisa juga bagaimana pengaruh religiosity terhadap kepercayaan. Kita bisa dengan kalimat tanya yang demikian. Kemudian setelah itu ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian itu harus sama dengan rumusan masalah penelitian. Hanya bedanya kalau rumusan masalah itu tadi berupa pertanyaan, tujuan penelitian dia berupa pernyataan. Sehingga isinya bunyinya konteksnya adalah untuk menganalisa atau untuk mengetahui, untuk menganalisis misalnya. Itu ya untuk tujuan. Misal seperti ini, untuk menganalisa pengaruh religiosity terhadap kepercayaan, atau untuk mengetahui pengaruh religiosity terhadap kepercayaan, dan lain sebagainya. Disesuaikan dengan kerangka yang kita buat tadi gitu ya. Kemudian ada keterbaharuan penelitian atau novelty penelitian atau kebaharuan penelitian. Nah, untuk kebaharuan penelitian ini untuk S3 ya, untuk disertasi itu merupakan suatu kewajiban, sehingga wajib adanya kebaharuan penelitian. Sehingga ketika mengajukan judul gitu ya, karena levelnya sudah disertasi, kalau nggak punya namanya keterbaharuan penelitian atau kebaharuan penelitian, maka sangat sulit judul itu bisa di-approve untuk dilanjutkan gitu ya. Karena kalau levelnya masih tesis, mungkin kebaharuan penelitian memang terkadang tidak dianjurkan gitu ya, oleh kampusnya, tidak diwajibkan. Ada beberapa, misal yang sebelah yang satunya ya di sini, saya tidak masukkan
kebaharuan penelitian. Jadi setelah rumusan masalah, tujuan penelitian, langsung ke manfaat penelitian. Nah, karena ini yang sebelah, yang ini itu adalah levelnya disertasi, saya buatkan kebaharuan penelitian. Agar apa? Agar mudah di-approve, gitu ya, mudah diangkat. Gitu ya. Kalau di sini, gitu ya, nggak harus, gitu ya, karena kampusnya tidak mengharuskan, kita tidak buatkan dan kita ajukan juga. Yang penting adalah ketika kita membuat penelitian, outline penelitian, nanti adanya riset gap di dalamnya. Nah, itu yang penting ya. Kita lanjutkan, kemudian setelah ada kebaharuan penelitian, ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian itu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, manfaat teoritis dan manfaat praktis ini merupakan gambaran ya, gambaran penelitian ini mau dibawa kemana, penelitian ini akan mempengaruhi apa yang bisa diberikan setelah penelitian ini selesai. Itu manfaat ya. Kalau manfaat teoritis ya, secara teori itu untuk apa fungsinya, pengembangan teori apa yang sebenarnya ingin dibangun dari penelitian. Kemudian ada manfaat praktis, yaitu bagi perusahaan. Kalau misalnya kita juga ada misalnya pemerintahan, ya monggo kita masukkan, tapi paling tidak bagi perusahaan yang menjadi objek penelitian. Kemudian ada kerangka model penelitian. Nah, ini juga wajib ya dan penting dimasukkan untuk gambaran ya, gambaran umum bahwa ini loh penelitian yang kita itu kerangkanya begini gitu ya. Sehingga diketahui, oh seperti ini, hubungannya bagaimana gitu ya, ada hubungannya kemana itu jelas. Kemudian ada hipotesis. Hipotesis itu dibuat dengan kalimat signifikan, berpengaruh signifikan semuanya. Karena ini merupakan penelitian yang itu baru sekedar pengajuan judul dan belum ada sumbernya ya. Sehingga arahkan saja melihat hubungan yang ada di kerangka model penelitian. Kemudian ada desain dan jenis penelitian. Penelitian kita itu menggunakan penelitian apa sih? Kualitatif atau kuantitatif? Dijabarkan. Ya, kemudian apa saja variabelnya? Ada variabel bebas atau independennya apa saja? Kemudian variabel mediasinya jika ada. Kemudian variabel terikat atau dependennya bisa juga kita masukkan. Itu ya, untuk membedakan mana variabel independen, mediasi, dan variabel dependent. Kemudian yang terakhir adalah metode analisis data. Kita itu pakai metode apa? Nah, metode analisis itu bisa kita cocokkan dengan kerangka model penelitian. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk bagaimana sih cara memilih metode analisis data, mungkin bisa nanti cek di video kami yang lain atau postingan kami yang lain berkaitan dengan cara memilih uji hipotesis penelitian atau metode analisis data penelitian, gitu ya. Nah, di sini kita pakai SEM di sini ya. Kenapa? Karena ada mediasi. Ya. Nah, kemudian yang terakhir penting juga dimasukkan adalah daftar pustaka. Ya. Di sini saya tidak masukkan daftar pustakanya karena kita akan bahas fokus di kontennya ya. Begitu juga dengan yang ini ya. Jadi ada kerangka model, kemudian ada hipotesis, kemudian ada desain dan jenis penelitian. Kadang kalau memang butuh objek, kita masukkan objek, kemudian baru analisis data. Nah, di sini kita pakai PET analisis. Nah, begitu ya. Oke, sahabat akademia, kita akan kulik yang satu saja ya, yang ini levelnya disertasi biar lebih jelas karena ada kebaharuan penelitian. Sebenarnya sama aja, hanya bedanya tadi itu adalah yang tadi ya, yang satu data primer, yang satu data sekunder. Kita akan bahas yang ini ya. Sebenarnya isi intinya permasalahan sama. Nah, ketika kita membahas di latar belakang, yang paling menonjol karena kita di sini adalah intention to pay zakat dan dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan, maka kita akan jabarkan kemiskinannya dulu. Jadi kemiskinannya yang kita angkat, apa itu kemiskinan gitu ya. Terus kemudian setelah kita ketahui kemiskinan, kemudian kita bisa cari statistik global terkait dengan kemiskinan. Ya, di sini misalnya contoh ada kalimat sesuai statistik Bank Dunia, 16% penduduk dunia yang terkonsentrasi di negara-negara berpenghasilan tinggi adalah pemilik 55% dari pendapatan dunia. Negara berpenghasilan rendah menyumbangkan 72% dan 1% dari pendapatan global. Nah, di sini kan ada secara umum, secara global itu kita lihat begitu ya.
data bahwa kayaknya ada kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin gitu ya. Nah, itu yang mungkin bisa digali gitu ya, karena ini kita berbicara terkait dengan kemiskinan, maka kita bisa korek-korek informasi terkait dengan kemiskinan. Nah, kalau misalnya ada, kalau ini kan kita masih, kalau ini ketika awal saya buat itu masih awal buat, kemudian belum ada yang namanya data-data. Nah, kalau udah data-data, nanti teman-teman bisa cek di proposalnya. Itu kalau saya buat itu nanti akan ada data-datanya ya. Seperti contoh yang satunya itu ada data-data. Nah, ini kita kan berbicara tentang PER, kemudian saya masukkan data-data IHSG terkait dengan PER itu. Nah, ya IHSG-nya karena kita berbicara tentang saham, kita masukkan indeks harga saham gabungan. Kemudian kita masukkan data-data yang berhubungan seperti PER gitu ya. Karena ini outline, kita jabarkan tidak panjang lebar, paling tidak ada benang merah terkait dengan permasalahan penelitian tadi. Ya, kemiskinan, kemudian kita bahas terkait dengan intention to pay zakatnya gitu ya. Jadi apa sih permasalahan dalam kemiskinan itu? Kemudian kita carikan salah satu solusi, yaitu dengan zakat gitu ya. Jadi alurnya jelas. Jadi ketika kita membahas latar belakang, misalnya contoh yang ini tadi itu ya, saya bahas mulai dari kemiskinannya dulu. Nah, ketika kita membahas kemiskinan, pengentasan kemiskinan, maka kita akan ketahui bahwa ada program pengentasan kemiskinan. Nah, salah satu program yang ditawarkan dalam penelitian itu adalah dengan adanya pembayaran zakat. Terus kita jabarkan juga permasalahan zakat itu. Jadi kemiskinan juga, ketika kita membahas kemiskinan gitu ya, sebelum dihubungkan ke zakat nantinya kita membahas pengentasan kemiskinan di mana, objeknya di mana, di satu negara kah, di sebuah provinsi kah, di sebuah kabupaten kah, atau hanya selingkup bahkan yang lebih kecil, misal desa kah. Nah, itu menjadi kekuatan, sehingga kita bisa gali lagi data-datanya, pengentasan kemiskinan di mana, data kemiskinan di daerah situ bagaimana. Misalnya kita ambil contoh provinsi, maka kita bisa gali provinsi tersebut gitu ya, dari penghasilan dana. Kemudian kita hubungkan dengan intention to pay zakat. Nah, intention to pay zakat, kita cek dulu zakat secara nasional itu berapa sih, berbandingan potensi zakat terkumpul dengan dengan zakat yang sudah dibayarkan itu berapa. Artinya ada, misalnya apakah ada kesenjangan atau tidak, apakah sudah memang masyarakat sadar untuk membayar zakat ini ke lembaga zakat resmi atau tidak. Nah, itu menjadi persoalan kan akhirnya yang perlu digali begitu ya. Nah, terus hubungkan dengan potensi zakat di provinsi yang menjadi objek tadi. Jadi ketika kita tahu kemiskinan, pengentasan kemiskinan di salah satu provinsi, kemudian kita cari juga potensi zakat di provinsi yang kita jadikan objek penelitian ya. Nah, begitu ya. Nah, setelah kita membahas terkait dengan zakat dan implementasi zakat, kemudian kita bahas kira-kira apa sih yang mempengaruhi masyarakat itu mau membayar zakat gitu ya. Nah, ini kan panjang lebar. Kalau di sini ya ada data-datanya bahwasanya potensi zakat di Indonesia itu adalah mencapai 271 triliun per tahun. Ya, yang diterima itu baru 5 triliun ya. Nah, itu yang terjadi kan. Jadi ada gap yang sangat besar, jauh sekali gitu loh. Dari 271 potensinya itu hanya 5% saja ya, 5 triliun saja yang terkumpul gitu ya. Ini kan ada peluang besar untuk mengumpulkan lebih, apalagi sebagai program pengentasan kemiskinan. Kemudian kita cari apa sih yang mempengaruhi. Nah, kalau di sini gitu ya. Di sini, nah, saya baru sampai sini ini ya. Kalau yang ini itu ada religiosity, motivation, reputation, dan kepercayaan. Nah, begitu. Itu kita menganalisis terkait dengan intention to pay zakat dan dampaknya terhadap terhadap pengentasan kemiskinan. Sebenarnya harusnya kita lanjutkan gitu ya. Karena di sini harusnya perlu dan penting nantinya ketika kita membuat outline harus ada gap ya, riset gap. Nah, seperti di contoh yang ini ada riset gapnya. Ya, jadi S2 maupun S3 itu yang mengerjakan tesis maupun disertasi penting mencantumkan riset gap. Nah, ya. Nah, ini
ketika kita menghubungkan antara ROE dan price earning ratio. Di sini ada penelitian ya yang dilakukan oleh Utomo et al. Gitu ya, Jitmenerot 2017 dan Sijabat gitu ya. Dia menemukan bahwa ROE itu berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan Intengenopa itu berpengaruh negatif terhadap PER. Nah, jadi ada gap, riset gap penelitian. Nah, ya bisa dilihat ya. Jadi setiap variabel ya, harusnya yang seperti yang di sebelumnya yang sebelah sini gitu ya. Itu kan ada kita sudah masuk variabel, kemudian kita masukkan definisi variabel masing-masing itu, kemudian kita cari apakah ada riset gap antara hubungan masing-masing variabel, antara regulitas terhadap insentif zakat, motivation terhadap insentif zakat, kemudian reputation terhadap intention to pay zakat, kepercayaan terhadap intention to pay zakat. Nah, itu penting dimasukkan ke dalam outline. Agar apa? Gap itu menunjukkan bahwasanya penelitian yang kita ajukan itu memang layak untuk diteliti. Ya, itu yang perlu dibuat di dalam latar belakang penelitian. Ya, jadi bisa dipahami ya untuk pembuatan latar belakang penelitian, alurnya bagaimana, kemudian bisa sampai ketemu riset gap, kemudian baru kita tentukan sampai apakah ada gap dan kesimpulannya ya, apakah ada gap perbedaan penelitian atau tidak. Kalau ada gap, maka itu layak diteliti, kemudian kita masukkan apa sih judul yang ingin kita gunakan gitu ya. Kalau di sini judulnya adalah pengaruh current ratio, debt to equity ratio, dan firm size terhadap return on equity serta dampak terhadap price earning ratio, studi empiris pada perusahaan consumer good industri yang terdaftar di Bank Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. Nah, kemudian jika sudah, kemudian kita bisa buat rumusan masalah penelitian. Nah, rumusan masalah penelitian ini hal yang mudah bisa kita buat ya. Kalau di sini karena kita menggunakan variabelnya, bisa kita cek di bawah gitu ya. Variabelnya kita cek, kalau misalnya kita sudah itu, nah kita bisa cek kerangkanya. Makanya kalau memudah buat outline itu ya buat dari kerangkanya dulu. Jadi kita patokannya kerangkanya aja lah gitu ya. Cara mudahnya demikian. Nah, kemudian kita masukkan ya, current ratio berpengaruh signifikan terhadap return ratio. Misalnya kalau yang satunya ya, kita kembali ke sini. Nah, itu ada apakah regulitas berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan gitu ya. Motivasi terhadap kepercayaan, reputasi terhadap kepercayaan. Itu kan hubungan-hubungan yang memang kita masukkan dalam kerangka model penelitian. Kemudian ada regulitas terhadap intention to pay zakat, motivation terhadap intention to pay zakat, reputation terhadap intention to pay zakat, kemudian kepercayaan terhadap intention to pay zakat. Kemudian karena kita menggunakan mediasi, kita cari dulu pengaruh mediasi, apakah kepercayaan memediasi reputasi, motivasi dan motivasi dan regulitas terhadap intention to pay zakat, serta yang terakhir karena ini adalah dampak gitu lah, masukkan apakah intention to pay zakat berdampak gitu ya terhadap pengentasan kemiskinan. Nah, itu terkait dengan rumusan masalah. Mudah lah ya rumusan masalah itu, tinggal kita buat. Nah, dan perhatikan bahwa rumusan masalah itu dalam bentuk pertanyaan. Ya, kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian ya seperti yang tadi awal saya sebutkan bahwasanya untuk menganalisis pengaruh, yaitu pengaruh apa? Pengaruh regulitas, motivation, reputation terhadap kepercayaan, kemudian ada pengaruh regulitas, motivation, reputation dan kepercayaan terhadap intention to pay zakat, serta untuk mengetahui pengaruh kepercayaan dalam memediasi ketiga variabel tadi, regulitas, motivasi, reputasi terhadap intention to pay zakat, serta menganalisa dampak intention to pay zakat terhadap pengentasan kemiskinan. Nah, kemudian kebaharuan penelitian. Nah, ini kebaharuan penelitian ini memang yang tidak ada di penelitian yang pernah kita cari. Dari jurnal-jurnal yang kita rujukan tadi, ya kita cari ada nggak model yang serupa. Nah, ditemukan bahwasanya tidak ada satupun jurnal yang sesuai dengan model yang kita ajukan ya. Bagaimana tidak ya? Ada Y1 dan Y2. Kita meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi intention to pay zakat dan dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan. Nah, ini sesuatu yang baru gitu loh. Kemudian ditambah di tengah-tengah sebelum kita mencari faktor-faktor terhadap intensi zakat, kita tambahkan variabel mediasi untuk memperluas cakupannya. Itu keterbaruan penelitian. Ya. Kemudian ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian itu adalah manfaat praktis maupun teoritis ya.
Untuk manfaat ini itu adalah gambaran umum ya, uraian dari rumusan tujuan itu kita akan ketahui kemana sih arah kita untuk melakukan penelitian. Nah, contoh manfaat teoritis itu seperti hasil penelitian itu mau kemana, kontribusinya untuk penelitian itu apa saja yang bisa kita sumbangsihkan untuk teoritis selanjutnya. Begitupun untuk penelitian selanjutnya, apa yang bisa diambil dari penelitian kita itu yang kita berikan kontribusinya untuk penelitian selanjutnya. Kemudian untuk perusahaan, apa yang bisa kita lakukan untuk perusahaan dengan adanya ini. Dengan adanya ini mungkin kalau yang saya buat di sini bisa sebagai sumbangan evaluasi agar peningkatan pengumpulan dana zakat itu dan kesadaran masyarakat itu semakin tinggi, dan pengumpulan dana zakat dengan ada potensi yang besar tadi semakin maksimal. Itu salah satu kontribusi yang bisa kita masukkan sebagai manfaat praktis gitu ya. Kemudian kerangka model penelitian ya, sudah dibahas kita juga tadi. Kerangka model penelitian di awal ini sangat penting gitu ya, dimasukkan. Selain ada latar belakang, rumusan, tujuan, kemudian kebaruan penelitian, kemudian ada manfaat penelitian gitu ya, kemudian ada kerangka model penelitian. Nah ini ya, bisa dilihat ini kerangkanya yang tadi saya sebutkan, pengaruhnya. Jadi ada pengaruh regulitas, motivation terhadap reputation, terhadap kepercayaan ya. Ada juga pengaruh dari regulitas, intention, motivation ke intention ya, reputation ke intention, kemudian kepercayaan ke intention, kemudian ada juga yang terakhir ada intention ke pengentasan kemiskinan. Nah itu ya, jadi bisa dilihat ya. Kalau yang satunya gitu ya, kalau yang lain ini ada dua, yang satunya itu ya nggak jauh beda sebenarnya ya, begitu. Kemudian kita masukkan hipotesisnya. Nah hipotesis ini kita buat berdasarkan gambaran kita yang ada di kerangka model penelitian. Jadi ya sementara karena kita masih ini bukan dugaan, karena hipotesis itu kan cuma dugaan. Kita karena ini sekedar outline ya, kita menduga-duga saja bahwa semuanya berpengaruh signifikan lah ya. Secara otomatis kita buat semuanya berpengaruh signifikan karena kita memahami teorinya. Misalnya ada teorinya bahwa oh ya, kalau misalnya regulitas tinggi mengurangi kepercayaan, misalnya ada motivasi tinggi, oh mungkin akan membuat kepercayaan naik. Itu hanya sekedar dugaan-dugaan kita bahwa kita merasa kalau ini berhubung kayaknya signifikan deh pengaruhnya. Jadi kita bisa masukkan H1-nya karena ini masih outline ya. Tapi kalau udah proposal beda lagi cerita, nggak bisa begini ya. Tidak bisa langsung hipotesis H1, H2, H3 sampai H11 ini misalnya. Nggak bisa demikian, perlu juga adanya pengkajian dulu ya terkait dengan itu gitu ya. Kenapa kok bisa signifikan gitu. Bisa jadi ternyata dari sumber yang kita dapat pengaruhnya nggak signifikan mayoritas ya. Kita buat hipotesis yang kita buat ya tidak signifikan kan gitu. Nah, itu terkait dengan hipotesis dan kerangka model penelitian. Kemudian ada desain jenis penelitian. Nah, untuk desain dan jenis penelitian kita bisa masukkan pengertian dari penelitian kita itu menggunakan variabel A, menggunakan data apa. Jenis penelitian kita itu jenis penelitian apa, kita masukkan ya. Desainnya itu dengan metode apa, kausalitas-kah dan lain sebagainya. Di sini kita pakai kuantitatif, artinya dengan angka-angka untuk menganalisis. Artinya ada deskripsi kuantitatif. Nanti kita masukkan, kita deskripsikan angka-angkanya, kemudian kita implementasikan. Itulah secara garis besarnya untuk penelitian. Kalau memang butuh objek, kita bisa masukkan. Tapi kalau belum ada objek, kita ini kan belum ada objek, provinsinya mana, kita tidak perlu masukkan objeknya. Tapi kalau sudah jelas objeknya, bisa kita masukkan objeknya di objek penelitiannya, seperti yang di sini ya. Ini udah jelas, saya menggunakan objeknya consumer good industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tahunnya kapan, ada jelas. Sedangkan yang satunya saya belum punya gambaran gitu ya dari klien yang pernah masuk sini, dia mau objeknya apa, sehingga kita buat secara umum dulu. Jadi tidak kita masukkan objeknya. Kemudian masuk metode analisis data. Nah, di sini saya memilih SEM ya, karena kerangkanya. Nah, kalau misalnya sekali lagi ya, kalau misalnya seperti yang saya sudah sebutkan tadi, kalau teman-teman sahabat akademia ingin mengetahui bagaimana cara menentukan metode analisis data, bisa cari video kami yang berkaitan dengan menentukan alat analisis ya atau metode analisis data. Nah, di situ kenapa bisa menggunakan SEM, kenapa bisa menggunakan regresi berganda, kemudian kenapa bisa menggunakan PET analisis gitu ya. Nah, itu kita akan
kaji di video lain ya. Di sini saya menggunakan SEM, kemudian kita jabarkan SEM itu apa, alasan kita pakai SEM itu apa, kemudian penting ya, sehingga dosen pun ketika membaca, oh ya dengan kerangka ini, alasannya ini, jelas bahwasanya memang penelitian ini cocok menggunakan SEM. Jadi ada alasannya kita menggunakan SEM. Kemudian kita masukkan SEM itu apa, kemudian kita jabarkan juga ya alur dari SEM itu sebagaimana, apa yang perlu kita lakukan. Nah, itu terkait dengan metode analisis data. Secara lengkap kita jabarkan di metode analisis data. Dan jangan lupa yang terakhir, masukkan daftar pustaka penelitian. Ya, daftar pustaka penelitian itu masukkan bukan nanti yang kita masukkan dalam ini ya. Tidak yang nanti kita masukkan, yang maksudnya yang nanti jadi proposal kita masukkan sini semua, tidak. Jadi daftar pustaka khusus yang memang kita gunakan dalam outline proposal, outline penelitian yang akan kita ajukan judulnya kepada dosen pembimbing kita masing-masing. Jadi begitu ya sahabat akademia. Jika ada yang bingung terkait dengan outline, saya sudah melakukan bedah outline ya. Ada 2 outline yang pernah saya buat di dalam ketika saya bekerja di IDEA Konsultan, dan ini memang seperti inilah kerangka outline yang sering kita ajukan kepada dosen ketika klien masuk, kemudian mayoritas itu langsung diterima. Jadi outline yang kita ajukan kepada klien, kemudian klien ajukan kepada dosen pembimbingnya, itu mayoritas diterima judulnya, karena jelas dari latar belakangnya, ada riset gapnya, ada keterbaruannya. Kalau misalnya belum ada pun, yang ke S2 biasanya tesis itu nggak kita masukkan pun kadang memang mayoritas tetap diterima gitu, karena jelas manfaatnya pun ada, kerangkanya jelas gitu ya, hipotesisnya ada, bahkan sampai metode analisis yang akan digunakan pun kita usulkan gitu ya. Jadi jelas judul penelitian yang akan kita sampaikan gitu ya. Mungkin sekian dulu penyampaian saya terkait dengan bedah outline penelitian kali ini. Jadi untuk sahabat akademia dimanapun Anda berada, jika ingin bertanya karena mungkin masih bingung outline penelitian, kemudian bagian-bagian mana yang bingung, bisa tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Oke, sampai sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa. Oke, sahabat akademia, ikuti terus channel YouTube ini. Pastinya akan banyak sekali tips dan trik yang perlu Anda ketahui dalam penulisan riset ilmiah. Dan untuk sahabat akademia yang membutuhkan layanan jasa mulai dari bimbingan skripsi, konsultasi tesis, dan asistensi disertasi, bisa klik official website kami di www.ideakonsultan.com atau di www.solusiresearchonline.com, atau bisa langsung hubungi kontak person yang ada di halaman deskripsi. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video ini. Jika tayangan ini bermanfaat, silakan klik tombol like dan jangan lupa di-share kepada sahabat akademia lainnya. Serta jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info selanjutnya. Dan jika masih banyak pertanyaan terkait dengan seputar riset ilmiah, bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.